Pemirsa, saat ini saya berada di rumah makan Omah Latar Ombo di daerah Pakis Magelang. Saat ini saya bersama Bapak Srianto Ahmad selaku pimpinan redaksi dari media gerbangterbi.com yang tempo hari pernah menghadiri musra di Senayan, bahwa beliau hadir adalah sebagai media yang memang kebetulan diundang untuk ke sana untuk mengikuti acara musra tersebut. Nah, ini saya akan berbincang-bincang dengan beliaunya terkait hasil musra tersebut. Karena apa? Di media, di medsos yang beredar saat ini kan ada istilah Pak Jokowi menginstruksikan untuk disuruh menunggu bisikan saya, nanti akan saya bisikin semuanya, bicaranya seperti itu. Nah, ini saya akan terlibat langsung dengan Pak Srianto Ahmad, di mana mereka hadir, bahkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Begitu Pak Srianto, selamat siang, selamat berjumpa. Mohon dijelaskan terkait kehadiran Bapak di musra tersebut. Ya, terima kasih pada Pak Sarman selaku reporter Gerbang TV. Ini saya juga berposisi di sini sebagai pimpinan redaksi. Jadi kami akan mengupas persoalan masalah Pilpres 2024 itu secara independen, ya, dari kacamata pers, dari kacamata media yang berprinsip adalah transparan dan independen dan berimbang. Kalau dilihat dari sisi Bapak media dan lembaga survei, persoalan masalah Pilpres itu kan hanya mengerucut kepada hanya tiga ketika kita berpikir dari sisi capres, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Bapak Anies. Hanya persoalannya sekarang ini adalah dari pihak semua masyarakat yang diwakili oleh musra itu juga menunggu apa yang menjadi keputusan Jokowi, karena Pak Jokowi ini di dalam relawan untuk majukan musra ini dia sebagai pembina projo, maka menunggu. Maka dalam kemarin itu sebetulnya musra yang kemarin itu adalah musra yang final, seharusnya dibicarakan dan diputuskan hasil-hasilnya. Tetapi mengingat posisinya antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo itu kan kelihatannya tipis sekali, ya, artinya dari sisi apa voting footnya di musra itu. Di samping itu, karena kedua belah pihak ini juga sama-sama di pemerintahan, artinya di koalisi, otomatis Pak Jokowi akan hati-hati, tidak berani gegabah mengumumkan siapa calon yang diusung oleh dari hasil survei atau vote musra. Oke, bisa saya potong, Pak. Tadi saya terdengar bahwa antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini beda tipis. Iya. Kan di sini ada 3 calon capres. Iya. Apakah sudah mengarah ke 2 calon itu, Pak? Ya, kalau musra kan berpikirnya dari hasil musra itu, kalau informasi dari Bapak Ketua Panitianya, baik Pak Andi Gani maupun Pak Budi Ari maupun Bapak Panel Barus, itu kan tetap dia akan independen dan misal dari data. Dan data itu kan 3 nama, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Erlangga Hartarto. Ya, artinya 3 itu yang nanti akan diusung. Tapi dari Pak Jokowi nunggu. Nah, akhirnya putusan yang terakhir juga kemarin dari informasi di media Kompas, ya, ketika Pak Panel Barus diwawancarai itu juga akhirnya menunggu bisikan itu, tidak bisikan secara langsung, tetapi akhirnya menunggu konferensi daerah dan juga menunggu nanti terakhir endingnya di Rakernas. Jadi di Rakernas nanti itu sebelum Oktober itu, sebelum capres itu didaftarkan di KPU, hasil-hasil musra akan disampaikan oleh Jokowi itu apakah lewat Rakernas atau nanti lewat bisikan langit. Bisikan langit itu maksudnya Pak
Jokowi langsung gitu. Oke Pak, ini gini ya, posisi Pak Jokowi ini adalah orang nomor 1 di Indonesia, masih presiden. Ya. Nah, terkait dengan pencapresan ini, Pak Jokowi sudah terlibat dalam musrah dengan relawan-relawannya yang mendukung beliau. Nah, ini apakah secara konstitusi tidak ada etika institusinya bagaimana Pak itu? Ya ini sebetulnya kalau berdata seperti itu kan yang namanya pemilu itu orang awam sudah mengetahui lah, yang namanya pemilu itu, penyelenggaraan pemilu itu adalah manajemen konflik atau konflik yang diminit secara 5 tahunan. Nah otomatis segala sesuatu yang hubungannya dengan pemilu pun tetap, artinya semua lini itu akan meminit, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, ormas, terus dari lembaga-lembaga yang independen, pemantau, itu akan juga melakukan yang nama survei dan meminit konflik itu dengan cantik agar pemilu itu bisa berjalan lancar dan tidak terjadi chaos dan tidak terjadi persoalan di belang hati, terjadi konflik di masyarakat. Maka perlu ditata. Salah satunya ya melalui musrah rakyat itu hasilnya dari masyarakat manapun mengambil putusan di vote pilihan rakyat ini loh. Tetapi karena partai-partai ini sudah mengusung capresnya, jadi akhirnya kendala sebetulnya yang secara teori itu sebenarnya musrah dulu, hasilnya dari masyarakat siapa, dan nanti dari calon musrah itu diarahkan kepada partai politik. Nah, partai politik akhirnya mengambil, kan kalau partai politik sudah mengumumkan sedangkan musrah belum ada, akhirnya yang terbalik. Maka Pak Jokowi mengambil hati-hati, itu kelihatannya ya pemikiran Pak Jokowi, pemikirannya hati-hati menunggu, dan artinya sampai dulu di Rakernas juga mengatakan jangan sampai kesusu nanti mudah ke seluruh mahasiswa, tunggu bisikan saya. Tapi dari elit relawan menginginkan adanya konverda dan Rakernas itulah putusan yang terakhir. Maka kalau saya lihat itu kan, kalau secara dohirnya itu segala suatu relawan, karena Pak Jokowi dari grup abangan ya merah, atau diusung dari partai PDI dan koalisi, otomatis semua dikerahkan untuk Pak Ganjar. Hanya sekarang dari sisi dohirnya itu, tapi secara batinnya nggak tahu apakah nanti mau dijatuhkan kepada Pak Prabowo, kepada Pak Erlangga, atau kepada Pak Erick Thohir, atau siapa, kita nggak tahu. Tunggu putusan Pak Jokowi. Maka kelihatannya relawan Projo yang sebagai barometernya musrah itu nunggu bisikan, nunggu Rakernas gitu Pak. Oke, yang terakhir Pak, ya. Terkait dengan jelang Pilpres 2024 yang umum ya Mas? Yang umum ini kan masing-masing capres ini kan sudah bersafari ria. Ya. Ada yang mendatangi sebuah tokoh-tokoh agama, ada yang datang ke pondok pesantren, terus ada yang mendatangi ke suatu daerah yang keterlambatan pembangunan. Ini kan menjadi momen-momen terbaik untuk para capres. Nah, ini menurut kacamata Pak Srianto, ini menurut kacamatanya Pak Srianto, ini antara ketiga capres ini mana yang lebih unggul menurut Pak Srianto? Ya kalau saya dari sisi objektif dari lembaga survei dan kita sebagai media ya, ini tidak akan memilih, hanya kita berpikir independen. Nah independen itu pun nanti kita memilih itu terukur sesuai dengan data dan fakta. Nah data dan fakta di masyarakat itu kan, masyarakat kan itu terbagi menjadi 3, yaitu kaum abangan, kaum santri, dan kaum priayi. Nah dari 3 irisan itu otomatis yang abangan itu paling banyak. Ya, terus yang kemudian santri sedikit, apalagi kaum priayi lebih sedikit. Ya, dari komponen tiga strata sosial tersebut, apabila dari tiga capres itu, 3 capres baik Pak Anies, Prabowo, Pak Ganjar itu, nanti yang bisa nanti diterima oleh 3 irisan itu akan yang terpilih. Contoh kalau Anies itu umpamanya dianya kaum santri saja, dia akan kalah capres ketika dia tidak bergandengan dengan kaum abangan dan santri dan priayi. Demikian juga Pak Prabowo ketika dia berbasis tengah ya, artinya kaum priayi, tapi dia tidak atau kaum birokrat, tapi dia tidak menggandeng abangan dan santri, juga dia akan kalah. Maka secara independen
nanti yang terpilih itu, yang 3 irisan itu akan masuk, baik kaum abangan, santri, dan priayi. Hanya siapa yang bisa lebih mengebut atau mendekati atau diterima oleh kaum abangan, itu adalah nanti yang potensi besar akan terpilih. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Sriyanto Ahmad selaku pinretnya gerbanginterview.com yang mengutarakan tentang oleh-oleh dari Musra di Jakarta kemarin. Untuk itu mohon pemirsa menyikapi dengan bijak, menggunakan media dengan bijak, dengan santun, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena masing-masing capres ini dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik, mereka pengen meraup suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Masuk orang.